praktikum kewirausahaan ya, kita tidak banyak bertemu. Dan ini sebagian besar memang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya. Jadi karena prosesnya kita online, kita nggak ketemu, saya nggak bisa mendampingi langsung untuk praktek kegiatan kewirausahaan di kampus. Jadi model belajar kita agak sedikit kita modifikasi, agak sedikit kita rubah. Jadi teman-teman mendiskusikan untuk menentukan ide bisnisnya dulu. Nah, kemudian baru dibahas ya, baru kemudian dipresentasikan, dan nanti kemudian kita akan bahas bersama-sama mengenai ide bisnis ini. Dan sebagai gambaran, ya teman-teman, ini kedepannya kalau misalnya memang mau dikembangkan dan butuh pendampingan ya, butuh pendampingan kita dari tim pengajar kewirausahaan siap-siap aja, oke-oke aja. Nanti kita cari waktu kalau misalnya mau diskusi, mau untuk dibawa ya ke hal yang serius ya, mau benar-benar dibuat konsepnya. Nanti kita siap ya. Oh ya, ada kabar gembira teman-teman. Jadi ada teman-teman yang di kelas karyawan 2019 ya. Ini kemarin baru aja mendapatkan juara 2 national competition ya, bisnis ya, jadi kompetisi bisnis nasional yang diadakan oleh UNY. Jadi ini hal yang sangat hal yang sangat agak langka sebenarnya, karena yang ikut lomba itu bukan kelas reguler tapi kelas karyawan yang notabene mereka juga kerja ya, tapi mereka mengikuti ya kompetisi yang sudah dimulai sejak puasa ya, kemudian baru minggu lalu untuk presentasi akhirnya, dan ternyata mereka mendapatkan juara 2 ya. Nanti bisa dicek ya beritanya di Instagram Kewirausahaan Psikologi UMBY. Jadi bukan tidak mungkin ya, ini kalau misalnya mau dibawa ke lebih yang serius ya, bisa jadi nanti teman-teman juga bisa mengembangkan diri ya. Yang kemarin itu memang mereka membuat bisnis ya, bisnis itu berupa bisnis tour guide ya. Jadi mereka membuat semacam bisnis tour guide, bisnis yang menawarkan paket ya, paket jalan-jalan, paket traveling, tapi nggak hanya sekedar traveling, nggak hanya sekedar jalan-jalan, tapi mereka membuat semacam paket traveling ke komunitas budaya. Jadi mereka tidak mengkonsep traveling ke tempat-tempat yang umum, tapi mengkonsep tempat-tempat traveling yang benar-benar lebih spesifik ya mengenai budaya Jogja di Kota Gede. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Nanti silakan monggo mau dimulai terlebih dahulu. Nanti setelah sesi ini selesai, nanti kita akan bahas ya bersama-sama. Monggo silakan Mas, monggo yang mau memulai terlebih dahulu, silakan. Baik, Pak. Ini mungkin nanti yang akan presentasi suaranya dari Mas Dodi. Oke, siap. Ya, selamat malam Pak Fahmi dan selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi bisnis kami, yaitu mengenai tentang outbound. Di sini kelompok kami ada Mas Wahyu, saya Dodi Pradana, dan juga Mas Jevin. Oh iya Pak Fahmi, maaf nih sebelumnya Mas Jevin lagi agak sibuk, jadi belum bisa ikut bergabung. Begitu Pak. Ya, bisa dilanjut Mas Wahyu. Ya, latar belakang ide usaha. Pemilihan ide usaha outbound ini dikarenakan kami mengamati bahwasannya saat ini semakin sedikit orang ataupun perusahaan yang mengadakan kegiatan outbound. Bahkan beberapa event organizer pun sudah semakin dikit yang menyelenggarakan outbound. Padahal kegiatan outbound adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat, baik manfaat untuk individu itu sendiri maupun kelompok.
juga manfaat yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikis. Dan menurut Ancok, pada tahun 2002, metode outbound adalah simulasi kehidupan yang kompleks dengan permasalahan yang dibuat menjadi sederhana. Metode ini memakai experiential learning dan metode ini penuh kegembiraan karena dilakukan dengan permainan. Kemudian ada tujuan dan manfaat outbound. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada kesehatan mental, dan keempat itu ada komunikasi. Yang pertama, kepemimpinan. Outbound dapat mengasah jiwa kepemimpinan yang terdapat pada diri peserta. Permasalahan-permasalahan yang ada harus dihadapi oleh peserta dengan pengambilan keputusan yang tepat, terbaik, dan berkualitas. Kepemimpinan atau kemampuan untuk memimpin kelompok juga harus diiringi dengan kemampuan lain seperti kemampuan untuk berkomunikasi yang baik sebagai seorang leader, kemampuan untuk mengayomi anggotanya, serta sikap menghormati satu sama lain. Dalam artian menjaga toleransi daripada peserta akan digali dan dipelajari bersama sebagai suatu bekal dalam mengasah jiwa leadership para peserta outbound dalam menghadapi problematika kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Kemudian kerjasama. Dalam outbound dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan. Berbagai permasalahan akan dihadapi oleh peserta, di mana mereka tidak mungkin menghadapinya sendiri, sehingga sifat egoisme atau individual harus diminimalisir. Perasaan saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain, kerjasama, serta pentingnya komunikasi demi membangun suatu tim yang kompak adalah tujuan dari pelatihan ini. Kemudian yang ketiga ada kesehatan mental. Dengan berbagai games ataupun permainan dan aktivitas yang dihadirkan dalam kegiatan outbound, ditambah dengan sedikit penjelasan teori terkait psikologi dan kesehatan mental itu sendiri, maka para peserta dibentuk agar mampu untuk lebih menjaga kesehatan mentalnya. Yang sebelumnya mungkin sedang memiliki banyak beban pikiran, mengalami banyak kecemasan di kantor, tingkat stres yang tinggi akan di-charge dan dibuat agar bisa kembali fresh dan semangat lagi. Tentunya, games dibuat semenarik dan seseru mungkin, serta memuat banyak pesan di dalamnya, sehingga para peserta akan merasakan kegiatan ini sebagai momen spesial yang dapat menjernihkan pikiran dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Kemudian, yang terakhir ada komunikasi. Dalam outbound ini, peserta akan dikoordinasikan dalam situasi permainan-permainan yang menarik dan tidak membosankan. Di sini, para peserta akan dilatih untuk mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Jika komunikasi yang dibangun sudah terjalin dengan baik, maka para peserta dapat membangkitkan rasa percaya terhadap rekan dan kelompoknya, di mana yang setiap anggotanya memiliki kemampuan lebih baik dalam hal berkomunikasinya, maka pasti akan terlihat lebih unggul dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada keunggulan bisnis. Keunggulan bisnis ini yaitu di saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi, banyak sekali karyawan, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya yang jenuh dengan kegiatan sehari-hari, namun butuh hiburan yang tidak hanya sekedar jalan-jalan, atau lebih ke arah hiburan yang lebih berkesan. Kemudian bisnis outbound ini memiliki banyak daya tarik karena outbound sendiri merupakan kegiatan outdoor, di mana target pasar kami adalah para pekerja yang notabene jarang merasakan kegiatan outdoor di alam secara langsung. Kemudian outbound juga merupakan sarana untuk mengasah berbagai hal positif yang ada di dalam diri manusia, terutama yang berhubungan dengan keterampilan dan kecakapan. Kemudian dari segi segmentasi, proses segmentasi sangat penting bagi kegiatan outbound ini. Dengan segmentasi yang tepat, maka kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan lancar
sesuai dengan yang diharapkan oleh para peserta. Tentunya dengan segmentasi yang tepat pula, kami dapat meminimalisir para peserta yang ikut kegiatan outbound ini hanya karena terpaksa, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya manfaat dan tujuan outbound ini dilaksanakan. Kemudian ada proses segmentasi. Yang pertama yaitu survei peminat. Survei ini dilakukan untuk mengetahui seberapa minatkah masyarakat mengenai outbound. Kemudian dalam survei ini mengarah kepada masyarakat dengan latar belakang pekerja dan mahasiswa yang kami gabungkan lalu kami ambil hasil datanya. Kemudian survei jenis kegiatan. Setelah survei yang pertama kami lakukan dan mendapatkan hasil dari kelompok yang homogen akan kami respon dan akan kami survei terlebih dahulu. Survei kali ini dilakukan secara voting atau musyawarah jika kondisinya memungkinkan. Survei ini berguna untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan beserta lokasi hingga waktu kegiatan. Kemudian pelaksanaan. Setelah koordinasi hasil survei selesai, maka outbound dapat kami laksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami akan memberi arahan yang terbaik bagi para peserta guna memperoleh tujuan outbound sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu melalui media sosial. Strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial kami rasa cukup untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jasa outbound yang kami jalankan. Karena pada saat ini mayoritas masyarakat menggunakan media sosial terutama Facebook dan Instagram. Dari kedua aplikasi ini lebih banyak kami utamakan melalui Facebook. Karena di aplikasi ini ada fitur marketplace dan juga grup yang dapat kami manfaatkan fitur tersebut guna memaksimalkan pemasaran. Kemudian ada persaingan harga dan fasilitas. Kami memaksimalkan pemasaran untuk menarik masyarakat menggunakan jasa kami dengan memberikan harga yang menarik. Sebagai contoh, memberikan diskon jika minimal peserta terpenuhi dan memberikan fasilitas yang terbaik. Fasilitas wajib yang kami berikan seperti forum diskusi hingga sharing dengan para peserta outbound. Oke, mungkin cukup sekian Pak presentasi dari kelompok kami. Oke. Kurang lebihnya minta maaf. Ya. Oke, kita sambil ngobrol aja ya. Iya Pak. Wahyu, mungkin beberapa yang bergabung. Mas Dodi, Mas Wahyu, ini jenengan dinas di mana sehari-harinya Mas Dodi atau Mas Wahyu? Di Pakem. Saya berdinas di Bantul, Pak. Ya enggak dinas sih, Pak. Kerja aja lah, karyawan. Gimana, Pak. Mas? Saya kerja di Bantul, Pak. Boleh tahu di bidang apa, Mas? Saya di bidang developer perumahan, Pak. Oh, developer. Iya. Oke. Kalau Mas Kalau Dodi? saya masih nyambi-nyambi aja, Pak. Masih nyambi freelance ya, Mas? Part-time ya? Iya, maklaran, Pak. Jangan-jangan sama Mas Wahyu joinan nih. Oh, enggak, Pak. Belum. Oh, belum. Doakan saja, Pak. Oke, Mas Dodi, Mas Wahyu. Planning, Mas. Habis lulus gimana, Mas? Kalau planning lulus, saya tetap inginnya jadi ikut orang dulu sih, Pak. Ikut negara lah. Terus untuk wirausahanya, jadi saya pikirkan sambil jalan gitu. Misal saya ikut perusahaan atau ikut negara, nanti sambil jalan itu saya merintis usaha kayak gitu. Pinginnya. Oke. Kalau Mas Dodi, dengan? Kalau saya mungkin ini ya Pak, pandangan kan mumpung tahun ini tuh sedang ada CPNS gitu ya Pak ya. Mungkin saya lagi ngejar itu dulu mungkin Pak, kalau untuk saat ini. Oke, masih mau ngejar CPNS. Walaupun masih dengan ijazah SMA gitu Pak. Oke. Mas Dodi usia berapa Mas? Maaf Mas.
Kalau saya sekarang udah 24, Pak. 24 masih, wah, masih panjang, Mas. Iya, Pak. Kalau Mas Wahyu? Saya juga 24, Pak. 24. Oke, Mas Dodi, Mas Wahyu. Ini kan jangan mengajukan outbound ya, sebagai ide Betul, Pak. bisnis. Iya, Pak. Ada rencana nggak, Mas? Mau benar-benar membuat semacam IO atau lembaga outbound seperti ini, Mas? Kalau dari saya pribadi sih ada keinginan, Pak, karena saya kan menyukai kegiatan outdoor. Cuman untuk kematangan fix saya ingin membuat ini dengan waktu yang cepat atau setelah lulus itu belum ada, tapi ada keinginan. Oke. Biasanya gini, Mas Dodi atau Mas Wahyu, atau mungkin beberapa teman yang lain ya. Jadi, ini Mas Dodi, Mas Wahyu masih mau ngejar IPK nggak, Mas? Ngejar IPK kumlot nggak sih, Mas? Nah, kelas karyawan itu masih ngejar nganu nggak sih? Masih mau ngejar prestasi nggak sih? Yang paling penting lulus tepat waktu lah, putri, Mas. Untuk saya sendiri, nilai saya tetap mengejar, Pak. Cuma untuk kumlot saya tidak terlalu mengejar karena mungkin tahu realitanya lah, Pak. Nah, kalau misal nilai emang saya mengejar karena ada beberapa kualifikasi pekerjaan yang harus ada kualifikasi nilai minimal tersebut. Oke, memang ini terkait dengan rencana masing-masing ya, teman-teman Iya, ya. Pak. Dan mungkin kalau misalnya ini 2018 tuh ya, Mas Wahyu, Mas Dodi itu ya. Iya, Pak. 18 Kita anu kenapa? aja ya, kita berasumsi lah ya, Anda 1,5 tahun lagi lulus ya. Berarti misalnya Iya, Pak. 1,5 tahun lagi kan menjelang usia 26. Nah, Iya. ini terkait dengan rencana masing-masing memang. Kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang di kelas karyawan, itu secara pekerjaan sudah settle ya. Sudah pegawai tetap malahan, terus mungkin sudah punya penghasilan yang cukup ya. Jadi Amin. ambil mata kuliah atau mungkin mengambil kuliah di Mercubuana itu hanya sekedar untuk menambah kompetensi. Hanya sekedar untuk ya pengen lulus, pengen sarjana S1 daripada SMA yang kemarin. Tapi juga ada berapa mahasiswa yang secara pekerjaan belum settle ya. Freelance masih part-time, atau mungkin di pekerjaan sekarang juga masih belum mantap. Ya membutuhkan atau mungkin menginginkan target tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan itu nanti akan sinkron dengan pencapaian prestasi di kampus biasanya, Mas. Kalau misalnya ada beberapa yang masih mengejar kerja di perusahaan, apalagi di PNS dan sebagainya, mungkin ada yang masih mengejar soal IPK. Paling nggak minimal 3,0 ya. Terus, kalaupun misalnya ada yang S2, itu bisa beda lagi nanti targetnya. Karena S2 juga nanti butuh waktu lagi untuk kuliah, ya, dan biasanya mengejar lulus secepat mungkin, sehingga nanti waktu untuk kuliah juga nggak terlalu lama, nanti juga terkait dengan umur juga misalnya. Nah, memang ada beberapa kondisi yang sudah punya pekerjaan, sudah settle, itu kadang merasa agak tidak nyaman di kerjaan sekarang, sehingga kadang memutuskan untuk pengen pindah ke bagian yang lain, terutama bagian yang berhubungan dengan psikologi. Nah, kadang mereka mengalami kesulitan, ada jalur untuk promosi, ada jalur untuk mutasi, tapi agak susah, agak lama. Sehingga ilmunya nggak dipakai. Nah, beberapa di antaranya itu menggunakan atau mungkin menjadikan ilmu psikologi yang dipelajarinya itu dibawa ke arah kewirausahaan. Dan mungkin kalau di kelas karyawan, salah satu tujuan untuk di kuliah, selain ngejar IPK atau prestasi, saya kira Mas-Mas di sini juga perlu mencari peminatan khusus ya, Mas. Karena psikolog itu kan banyak materinya, banyak bidangnya, dan banyak kompetensi yang bisa dikembangkan. Toh. Mulai dari konseling, alat tes, nanti misalnya kita belajar di PIO, bikin analisis jabatan, melakukan rekrutmen misalnya, terus besok di semester kemarin mungkin di semester 5 ketemu pelatihan psikologi ya, teman-teman ya, menjadi trainer, menjadi pengajar, terus sekarang atau semester depan ketemu intervensi psikologi, intervensi dasar 1, 2, 3, menjadi seorang konselor menjadi seorang konsultan di situ. Jadi sebenarnya masing-masing bisa dikembangkan sesuai dengan peminatan masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman mau wira swasta, tentu kalau misalnya kita mau ngambil secara umum ya, wira swasta banyak bidangnya, idenya bisa beragam. Tapi kalau Anda mau memanfaatkan ilmu psikologi,
saya kira cukup banyak pilihannya. Dan kalau di sini kan Mas Wahyu, Mas Dodi mengangkat soal outbound. Ini perlu dipahami, mungkin perlu dicermati. Tadi sekilas Mas Dodi menyampaikan di masa pandemik ya, ini banyak lembaga outbound yang kolaps, Mas. Karena outbound itu kan di lingkungan luar ya, ada Iya, kerumunan, Pak. mengumpulkan orang banyak ya, dan ada pembatasan, ada aturan sehingga banyak yang akhirnya kolaps ya. Cuma kalau kita bicara tentang soal outbound di Jogja aja itu banyak banget Mas memang outbound. Jadi kalau misalnya Mas Dodi atau Mas Wahyu, tadi sekilas Mas Dodi menyampaikan beberapa bidang kegiatan outbound ya, ada komunikasi, ada leadership dan sebagainya. Nah, misalnya mau enak Mas, ini tips aja, jangan semuanya dipilih, jangan semuanya dikelola. Artinya memilih satu konsep saja, apakah itu lebih ke leadership, apakah lebih ke problem solving, apakah lebih ke kerjasama atau apa. Karena kalau misalnya baru memulai usaha ini, sebaiknya kita fokus dulu ke bidang yang paling kita kuasai. Yang dikuasai apa? Yang dipahami apa? Oh, teamwork kerjasama. Ya wes, outbound tentang kerjasama. Oh, tentang leadership. Ya wes, outbound tentang leadership. Karena kalau misalnya mau dibuat spesifik seperti itu, kita jadi gampang menentukan segmentasinya, Mas. Jadi ibaratnya kayak kita buka warung makan ya, buka rumah makan ya. Kita buka warung makan kan sebaiknya buat satu menu dulu kan. Satu menu dulu, dienakin, cari konsumennya, dievaluasi, nanti misalnya sudah dapat konsumen, sudah enak, baru buka menu yang lain lagi. Jadi sama halnya ketika Anda memilih outbound itu kan metode, Mas. Jadi outbound itu bukan jenis kegiatan, tapi metode dari pelatihan. Salah satu metode dari pelatihan. Dan konsepnya nanti bisa menyesuaikan masing-masing bidangnya. Jadi misalnya mau lebih enak, fokus aja ke apa? Ke leadership, ke kerjasama, ke strategi atau ke apa. Karena nanti untuk menentukan segmentasinya, itu akan menyesuaikan konsepnya, Mas. Nah, di perusahaan, di karyawan, jelas. Butuhnya paling banyak kerjasama. Berarti difokuskan itu ya, Pak ya? Nek mau Untuk enak sih, Mas. kerjasama atau Nek mau enak ngelolanya, mau enak promosinya, terus nanti mau istilahnya gampang ngelola, itu mending fokus apa? Fokus ke bidangnya saja. Itu akan lebih enak. Ya. iya, Pak, nek semisalkan fokus dengan satu itu tadi ya Pak, misalkan kerjasama, apa itu berpengaruh untuk strategi pemasarannya apa enggak Pak itu Pak? Berpengaruh, Mas. Jadi masing-masing segmentasinya itu nanti kan akan mempengaruhi bagaimana kita mengadakan outbound-nya. Jadi outbound itu nanti beda segmen, beda peserta, itu modelnya juga beda Mas outbound-nya. Nah, misalnya outbound-nya buat karyawan, tentu berbeda. Outbound buat anak sekolahan. Karena dari sisi harga juga pasti beda. Dari sisi pelayanan itu juga pasti beda. Kalau misalnya, contohnya gini Mas, saya tuh dulu pernah ngisi outbound, pesertanya tuh dosen sama staff. Mereka dari Kalimantan. Jadi mereka dari Kalimantan piknik di Jogja, itu sekalian outbound. Kemarin saya direkrut sih sama satu IO, ya, kemudian disepakati dengan harga segini. Nah, saya kemarin dapat cerita bahwa harga segini itu buat mereka yang dari Kalimantan itu masih harga murah. Tapi buat orang-orang Jogja, harga segitu itu sudah termasuk mahal. Jadi biasanya juga melihat riset juga, Mas. Kayak misalnya di sekolahan ya, di sekolahan saya pernah ngisi outbound yang hitungan satu anak itu hanya 40.000, Mas. 40.000 dikalikan 100.000 lah, ya. Dikalikan 100 peserta, jadi ada 4 juta. 4 juta, dana 4 juta, menghandle 100. Tapi juga
eh, teman saya itu pernah satu kali outbound satu orang, ya itu dihargai sampai 400.000. 400.000 dikalikan berapa orang gitu ya, sekitar 30 ya, sorry, 30 atau 300 ya, saya lupa. Pokoknya sampai lebih dari 10 juta pendapatannya. Dan itu kan nanti mempengaruhi ke pelayanannya, masalah konsumsi dan sebagainya. Kalau mungkin buat anak sekolahan ya konsumsinya yang biasa aja. Kalau yang buat orang-orang karyawan ya konsumsinya menyesuaikan lah ya. Jadi mau enak mending fokus di satu bidang sih Mas. Bidangnya apa? Terus biasanya masing-masing target itu punya kebutuhan outbound yang berbeda-beda. Siswa misalnya, tak sekolahan, itu biasanya lebih ke motivasi berprestasi, kebutuhan outbound-nya. Kayak tadi ya, nanti ke karyawan, bagian manajer misalnya, ya dibutuhkan leadership. Terus mungkin untuk beberapa karyawan yang lain, lebih difokuskan buat problem solving misalnya. Jadi misalnya tenaganya masih terbatas, SDM-nya juga masih terbatas, mending fokus dulu saja. Fokus, terus benar-benar, nah Anda masih ingat belajar pelatihan psikologi, ya Anda kalau mau misalnya bisnis outbound, saran nggak sekedar jadi I.O., tapi juga ngisi, Mas. Karena nanti untuk secara penghasilan, secara pemasukan akan lebih besar hasilnya daripada hanya sekedar menjadi I.O. Kalau Mas Dodi, Mas Wahyu untuk jadi I.O., nah nanti yang ngisi orang lain. Bagi hasil, susah. Ya, tapi kalau misalnya Mas Dodi, Mas Wahyu benar-benar mau mengembangkan sebagai seorang trainer, itu akan lebih banyak pemasukannya kalau kita bicara tentang profit. Gitu Mas Dodi, Mas Wahyu. Oke, Pak. Sebenarnya sudah banyak sekali memang outbound-nya. Nanti yang perlu dicari adalah inovasinya ya, kekhasannya. Karena nah, kita ke Jakal lah Mas, Jakal dari Pakem sampai Kaliurang, itu kan tempat-tempat outbound kan banyak ya. Jadi ada Sambi, ada Giri Katon, nanti ada di daerah Bumi Merapi misalnya, nanti naik dikit misalnya ada lagi misalnya. Itu belum lagi kalau misalnya kita ke daerah pas apa ke Turi ya, istilahnya Mandalika Utara itu sudah banyak beberapa lembaga outbound. Nanti ke Gua Pindul ada lembaga outbound lagi, ke Gunung Langgeran ada lagi, ke Tembi nanti misalnya ke Bantul juga ada outbound lagi. Jadi mencari kekhasannya Mas. Nanti perlu ditambahkan kelebihan atau kekhasannya dari ide usahanya kalian. Atau misalnya outbound nanti ngambil konsumsinya dari warga sekitar misalnya. Kacang godok misalnya, atau pisang godok misalnya. Jadi kearifan lokal misalnya, itu juga bisa sebenarnya di konsep seperti itu. Ini kan lagi ada ya Mas, lagi rame-rame soal desa wisata ya, si Sandiaga Uno kan. Jadi baru banyak mengembangkan desa wisata sebagai penggerak awal kebangkitan ekonomi setelah COVID kan. Makanya banyak beberapa jasa travel itu banyak yang kerjasama dengan desa wisata. Masing-masing desa wisata biasanya punya potensi yang bisa dijual. Nah, itu siapa tahu nanti outbound-nya diadakan di wisata. Maaf Pak, memotong. Berarti kayak yang Bapak sampaikan tadi ya, yang Mana? apa pemenang kewirausahaan itu, yang komunitas wisata seperti itu, berarti disangkutkan seperti itu, Pak. Maksudnya kita mengadakan kerjasama dengan desa wisata semacam itu demi menarik ini ya, Pak, apa peserta begitu, Pak. Ya, kalau kemarin mereka kerjasama dengan kampung wisatanya. Jadi mereka yang mengadakan kegiatannya, mereka yang bikin semacam IO-nya, mereka yang menjual nanti, tapi nanti untuk yang pelaksanaannya kegiatannya itu juga melibatkan warga sekitar. Jadi tetap ada unsur psikologinya di situ, Mas. Ini beberapa cara bisa dilakukan misalnya. Berarti kalau konsepnya dari IO-nya yang mikirin begitu, Pak? Iya, biasanya gitu. Mas Dodi, rumahnya mana, Mas? Kalau saya aslinya Kebumen, Pak. Oh, Kebumen. Iya, aslinya, Pak. Kebumennya mana? Bapak saya Kebumennya Kebumen Kota, Pak, kalau saya, Pak. Kebumen Kota. Saya di Perembun, Mas. Oh, enggak, Pak. Enggak jauh, Pak. Ya, 10 kilo lah ya. Iya. Jadi mungkin di
di Kebumen saya rasa juga sudah mulai banyak di daerah pantai-pantai, mungkin di Pantai Nggih, Mengat Pak. misalnya, atau mungkin misalnya saya nggak tahu, belum update lagi tempat-tempat wisata di Kebumen. Mungkin di Sempor ada misalnya, atau di apa, Brombong di Benteng Van der Wijk misalnya, ke Hasan. Nggih, Pak. Itu Mas, paling buat direvisi nanti ya, sedikit Nggih, Pak. dimodifikasi saja. Nanti untuk tinggal dikumpulkan aja besok pas pas UAS ya, Laporannya nih, Pak. laporannya. Nggih. Oke, sementara terima kasih buat Mas Dodi dan Mas Wahyu. Terima Iya, Pak. kasih, dan Sama-sama, Pak. saya minta tolong nanti PPT-nya bisa di-share di grup ya, Mas. Nggih, Pak. Oke, kita lanjut kelompok selanjutnya ya. Monggo untuk kelompok selanjutnya bisa mulai coba di-share untuk PPT-nya ya. Baik, Pak. Silakan Pak. kelompok 4, tuh, Mas Reza dan kawan-kawan. Oke, Pak. Oke, kelompok 4, ini ada Mas Reza Aji, ada, mohon maaf, Amin Mei ini putra atau putri ya? Putra, Pak. Oh maaf Mas, soalnya namanya kayak putri. Sama Mas Mikael apa ya? Oke, sama halnya seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi di praktek kewirausahaan ini teman-teman coba untuk brainstorming ya. Jadi memanfaatkan keilmuan di bidang psikologi untuk diangkat menjadi sebuah bisnis. Nah, ini kelompok 4 mengajukan bimbel dan konseling anak. Nanti kita lihat seperti apa ya ide dari kelompok 4. Nanti monggo siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu, sama seperti kelompok 3 sebelumnya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Monggo silakan teman-teman. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Pak Fahmi dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang ide bisnis, tentang bimbingan belajar dan konseling anak. Untuk ide dan latar belakang kenapa kelompok kami memilih usaha ini, yaitu prospek usaha bimbingan belajar kian menjanjikan seiring dengan sulitnya mata pelajaran sekarang. Hal ini karena mayoritas orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbel atau les privat agar anaknya memahami mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tak dipungkiri, kurikulum yang diterapkan di era sekarang, yaitu tematik, kadang membuat bingung para murid. Sedangkan orang tua sebagai pendamping saat belajar di rumah, juga sebagian ikut bingung. Pada masanya, wali murid belum pernah menjalani kurikulum seperti sekarang. Itulah salah satu kendala yang dihadapi para orang tua saat ini ketika mendampingi putra-putri mereka dalam belajar. Tapi kami juga bukan sekedar belajar saja, tapi juga memberikan layanan konseling pada anak sehingga kami dapat memantau perkembangan dan hambatan anak dalam belajar. Prospek usaha. Apa yang menjadi prospek usaha yang kami pilih? Yang pertama, ada banyak orang tua yang mencari guru pendamping untuk anak mereka.
baik di desa maupun di kota. Artinya pangsa pasarnya sangat luas. Kemudian modal yang dikeluarkan cenderung kecil, tak seperti usaha sewa tenda dan sound system yang membutuhkan banyak perlengkapan. Bisnis ini hanya membutuhkan sedikit alat dan perlengkapan, harganya pun murah-murah. Yang ketiga, bisa dikerjakan di rumah. Kemudian mengandalkan keahlian atau skill. Selanjutnya, profit marginnya besar. Dan yang terakhir, dapat dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Segmentasi. Menurut Handoko dan swasta, mendefinisikan segmentasi yaitu pasar sebagai suatu aktivitas membagi pasar yang mempunyai sifat heterogen ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Kami menargetkan anak-anak dari keluarga yang sibuk dan terdampak pandemi di mana orang tua tidak bisa membimbing anak, maka kami menyiapkan jasa bimbel. Kemudian, kami menargetkan anak-anak SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua kalangan dan jenis kelamin. Bimbel kami ditunjukkan untuk kelas sosial kelas menengah, tetapi juga digunakan untuk kelas bawah karena biaya yang bisa dijangkau kelas bawah. Bagaimana cara pemasaran yang rencana akan kami laksanakan? Yang pertama, media sosial. Melalui media sosial sebagai pemasaran, misal lewat upload di Instagram, grup WA, ataupun menggunakan TikTok. Yang kedua, free trial. Teknik free trial sering digunakan oleh bimbel seperti Kumon untuk memperbolehkan siswanya mencoba terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk ikut les sesungguhnya. Teknik ini biasanya dipadukan dengan pemasangan banner atau penyebaran brosur agar lebih efektif. Apa yang menjadi kelemahan dan resiko atau tantangan dari rencana usaha kami ini? Yang pertama, perubahan kurikulum yang serba cepat dan kadang memeras keringat. Kemudian, perbedaan cara mengajar dan metode pembelajaran kadang membuat orang tua bertanya-tanya dan malah bingung. Jadi kami dituntut harus menjelaskannya dengan baik. Yang ketiga, menghadapi tingkah murid yang susah diajak belajar karena merasa bimbel bukan hal penting dan atau mereka memang merasa capek karena semua waktunya dipakai untuk belajar. Kemudian persaingan harga. Yang kelima, administrasi yang kadang cukup ribet. Dan yang terakhir, banyaknya persaingan. Strategi dan rencana bisnis yang akan kami lakukan. Yang pertama, terapkan sebuah konsep bimbel unik dan jelas. Kemudian, urus administrasi bimbel dengan baik. Pahami cara membuat kurikulum bimbel. Dan yang terakhir, menyiapkan jadwal dan tempat yang nyaman. Mungkin sementara itu dulu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Reza, Mas Amin, ya, dan Mas Kyle. Oke, Mas Reza, dinas di mana Mas sekarang Mas posisi kerjanya? Kalau saya masih freelance. Freelance. Iya. Apa di bidang apa Mas Reza? Sementara masih kadang jualan online gitu. Oh, jualan online. Iya. Oke, kalau Mas Amin sekarang aktivitasnya selain kuliah Mas? Kerja, Pak. Di mana Mas Amin? Di rumah sakit, Pak. Bagian apa jenengan? Saya bagian rumah tangga, Pak. Oh, bagian rumah tangga. Di rumah sakit mana Mas, kalau boleh tahu Mas? RSI Hidayatullah, Pak. Belakang XT Square. Oh, enggak boleh. Wah, Bapak punya mana nih, Bapak? Saya Hidayatullah Ngetan, Mas. Langsung Ngetan. Sebelahan berarti, Pak. Mas? Saya di Ketandan, Pak. Jalan Wonosari. Waktu banget. Ya, lumayan sih ya. 15 menitan, Pak. Ya, bablas Ngetan, tak ya, Mas? Oke.
Oke, Mas Mikael. Halo Mas, Halo, selamat malam, Pak. selamat malam. Sekarang aktivitas apa Mas? Saya freelance di sebuah jasa keuangan di perbankan. Di perbankan. Ya, Oke, masing-masing punya background yang berbeda ya. iya, Pak. Oke, ya mungkin sama seperti kelompoknya Mas Wahyu dan Mas Dodi ya. Jadi memang di sini saya coba untuk memberikan gambaran teman-teman, memberikan alternatif-alternatif ya terkait prospek karir setelah lulus. Kembali lagi soal kebutuhan sama motivasi dari teman-teman kelas karyawan karena memang ada yang sudah settle di pekerjaan, ada yang masih freelance, masih part time, ada yang sudah mantap di pekerjaannya, sudah settle, sudah tetap, tapi mungkin masih pengen pindah ke tempat yang lain. Dan ini paling tidak bisa membuka wawasan, membuka gambaran teman-teman bahwa kalau misalnya Anda pengen wira swasta pun dengan memanfaatkan keilmuan di bidang psikologi itu sangat bisa. Karena bagi teman-teman yang sekarang posisinya memang sudah bekerja di usia yang produktif, ini salah satu hal yang harus dilakukan tentu harus menguasai beberapa keterampilan yang berhubungan dengan psikologi. Karena kalau misalnya teman-teman akan banyak menguasai keterampilan, keilmuan di bidang psikologi, itu tentu nanti akan mendapatkan nilai plus sendiri ya. Beda mungkin kalau yang di kelas pagi, karena memang kelas pagi orientasinya masih bingung mau kemana arahnya kan. Tapi saya kira kalau yang di kelas karyawan, semoga sudah jelas arahnya setelah Anda lulus, dan ini kan di praktek kewirausahaan, teman-teman mencoba untuk menyampaikan idenya, ide bisnisnya dengan mengambil keilmuan di bidang psikologi. Nah, ini kelompok keempat mengajukan bimbel, ya bimbel dan konseling anaknya, Mas Reza ya. Oke, Ya, Pak. Mas, boleh tahu nggak? Ini kan mungkin sudah banyak banget ya, Mas, usaha seperti ini ya. Apalagi masa pandemik ini banyak model-model seperti ini bermunculan karena banyak orang tua yang kewalahan, banyak sekolah yang juga akhirnya kewalahan untuk mengolah si anaknya, si siswanya untuk bisa belajar dengan baik. Nah, kira-kira buat langsung aja ya, buat antisipasi kompetitor, tentu teman-teman sudah punya bayangan ya. Ini akan banyak kompetitornya, ini akan banyak saingannya. Jadi saingannya nggak cuma satu dua lembaga, nggak cuma perorangan, tapi juga banyak dari mulai yang tingkatannya kecil dari individu sampai ke benar-benar lembaga bimbel yang sudah besar ya. Nah, ini kira-kira seperti apa Mas menghadapi persaingannya? Enggak, silakan siapa aja boleh jawab. Punya trik nggak? Punya strategi nggak, Mas? Ya, kayak yang di PPT tadi, Pak, mungkin ya, Pak. Gimana? Yang kita menerapkan konsep bimbel yang unik dan jelas itu. Nah, uniknya gimana, Mas Amit? Mungkin kalau uniknya itu kayak kita kayak kasih rumus-rumus tertentu, Pak. Kayak yang di Ganesha itu. Rumus-rumusnya. Ya, Ganesha Operation. ya, Pak. Ya, Terus angkatan nanti lawas kita ini. Terus kita nanti Pak, dalam satu kelas itu kan nanti ada yang kelas banyak, ada yang kelas sedikit, Pak, nanti. Yang kayak jumlah muridnya ada, kan kalau ada satu kelas ada puluhan toh, Pak, itu. Ya. Nah, kita kurangi jumlahnya, Pak. Jadi mungkin satu kelas bisa 5 gitu, Pak. Jadinya lebih masuk, sama paling kita mainin harga, Pak. Gimana misalnya, Mas? Misalnya harganya kan kalau kompetitor kita mungkin bisa ratusan, mungkin kita pakai puluhan aja, Pak. Terus sama urus administrasi bimbel dengan baik. Kayak kita nanti persiapan alat-alatnya sudah siap, kayak seperti papan tulis, spidol, ATK,
tes cara belajar anak saat mendaftar, absensi, sampai rapor kita juga nanti sudah siapkan, Pak. Oke, udah punya gambaran belum, Mas? Besok mau ini pura-puranya aja ya. Mau dibuka di mana lokasinya? Eh, Di Jogja di mana kira-kira? Kalau mungkin, kalau saya gambarannya sih di daerah dekat saya aja dulu, Pak. Hmm? Karena saya lihatnya di dekat itu banyak anak-anak itu, Pak. Hmm. Dan paling cuma kan tempat saya ada garasi, toh, Pak. Di garasi itu kan agak lebar, itu nanti bisa jadi kelas itu, Pak. Itu. Oke, kalau saingannya gimana? Di sekitar rumahnya jenengan ada yang seperti ini juga nggak, Mas? Kalau dulu ada Pak Primagama, tapi sekarang udah tutup, Pak. Kalau Neutron itu jaraknya masih jauh ya, Pak, dari tempat saya. Ya, Neutron Tamsis ya, Ya, benar, Pak. yang pusatnya kan. Hmm. Oke, biasanya gini, Mas Amin dan kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya sebuah usaha, sebuah produk, kadang ada orang mendirikan sebuah usaha atau menentukan produk yang mau dijual, itu kan ngikuti tren ya, Mas. Trennya kayak gini, ngikuti. Nanti trennya berubah, ngikuti lagi. Mungkin yang misalnya ada masih kalingan, zamannya batu akik, semua jual batu akik. Ya, zamannya sekarang jual ikan cupang misalnya. Terus besok misalnya, nah dulu masih ingat ada musimnya gelombang cinta, tanaman gelombang cinta, tanaman lidah mertua, dodol lidah mertua misalnya. Dan itu oke, tapi orientasinya itu hanya untuk menambah pemasukan saja. Tetapi kalau misalnya teman-teman mengambil suatu produk, ini kan suatu produk ya, usaha bimbel ya. Kalau merasa belum punya inovasi, merasa belum punya ciri khasnya, Anda bisa main di lokasinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda mau buka, oh ya, misalnya yang lagi tren apa tahu jajanan, Mas tahu roti gembong ya, Mas? Tahu roti gembong nggak, Mas? Roti gembong gede. Oh, tahu, Pak, yang di Gendong Kuning itu ada, Pak, itu. Ya, Gedung Kuning ada, Kusuma Negara juga ada. Itu kan juga lagi tren ya, lagi tren di Jogja. Sehingga kadang kalau orang misalnya franchise itu perlu melihat pemetaan lokasinya. Yang belum ada roti gembong di daerah mana. Terakhir Wonosari ya. Terakhir Wonosari ada, Mas. Amin. Baru dibuka 2 minggu yang lalu apa ya. Ya, pada akhirnya orang Gunung Kidul, orang Wonosari mau beli roti gembong nggak usah ke Jogja. Di Wonosari udah ada. Nah, sama halnya ketika Anda membuka jasa ini, pertama soal lokasi. Kalau misalnya sudah menentukan lokasinya, kita perlu melihat kebutuhannya dulu, sama kondisi-kondisi yang ada di sekitar lokasinya. Banyak anak kecilnya enggak? Banyak siswanya enggak di situ? Terus yang kedua, mereka latar belakangnya itu seperti apa? Menengah ke bawah, menengah ke atas, atau menengah? Ya, itu tingkat penghasilan orang tuanya, tingkat pendidikan orang tuanya. Karena kadang kalau misalnya kita berhubungan dengan tingkat penghasilan, kadang ada beberapa orang mikir-mikir, Mas, oh lah, orang banget, udahlah, nggak usah, mending buat makan lah. Tapi juga ada yang benar-benar concern sama model seperti ini, karena merasa susah, kesulitan, terus ya wes lah, di kursusnya lah, mahal dikit nggak apa-apa lah. Yang penting bisa belajar dengan baik misalnya. Terus kalau misalnya berhubungan dengan tingkat pendidikan, ya kadang ada beberapa orang yang mohon maaf punya tingkat pendidikan nggak terlalu tinggi, jadi memandang ini kadang wah belum perlu lah ya. Tapi kalau misalnya dia punya tingkat pendidikan yang tinggi, rasanya itu suatu hal yang penting gitu loh. Jadi nanti akan mengikutkan si anaknya untuk masuk di bimbelnya jenengan. Jadi kalau misalnya makanya Anda mau menentukan lokasinya dulu atau mau menentukan istilahnya produknya dulu. Kalau misalnya Anda mau menentukan lokasinya dulu, berarti perlu melakukan riset lokasinya kayak gimana, kebutuhannya kayak gimana, masalahnya kayak gimana anak-anaknya. Kayak misalnya di tempat saya ya, di Kota Gede. Di Kota Gede itu setiap hari di kampung seperti liburan. Karena anak-anak jam 8, jam 9 itu keluyuran, pit-pitan, nekeran, ya, melayu, ya nggak jelas. Ya.
Tapi mungkin di tempat yang lain, di kota yang lain, ada kegiatannya, Mas. Saya pernah lihat di Gedung Kuning itu ada pagi ya, jam 8, jam 9. Itu anak-anaknya kumpul di semacam pendopo gitu, Mas. Ini ada semacam kegiatannya. Jadi ya berbeda. Nah, kalau misalnya sudah menentukan lokasinya, ya tadi, tentukan segmentasinya. Ini orang-orang yang ada di lokasi, orang-orang seperti apa, toh. Dari situ, dilihat permasalahannya. Makanya jenengan istilahnya mau mengikuti kemauan atau kebutuhan konsumen, atau mau benar-benar fokus untuk menjual produk sesuai dengan pace-nya teman-teman. Jadi misalnya gini, Mas Amin pernah pengalaman ngajar nggak, Mas? Dulu pernah, Pak. Oh, dulu pernah jenengan? Di mana? Ya. Tapi cuman kayak ngajar itu, Pak. Kayak baca Al-Qur'an itu, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, misalnya gini ya, Mas. Misalnya jenengan punya kemampuan, punya keterampilan untuk membaca Al-Quran misalnya. Nah, kemampuan inilah yang nanti Anda, apa ya, Mas, menjadi lekat dalam personalnya Mas Amin. Sehingga nanti Mas Amin tinggal mencari komunitas, tempat-tempat yang membutuhkan kemampuannya Mas Amin gitu loh. Jadi sekali lagi kita mau menyesuaikan budaya konsumennya atau mau fokus dulu di produknya. Kalau misalnya mau menentukan dulu lokasinya, ya dicari dulu, di-riset dulu. Seperti apa. Kalau misalnya sudah menentukan lokasinya, nanti berarti konsepnya, konsep bimbelnya ini, itu sedikit banyak bisa menyesuaikan dengan kondisi atau karakter warga di situ. Nanti pada akhirnya akan mempengaruhi ke soal harga, mempengaruhi soal promosi dan sebagainya. Kalau misalnya promosinya hanya untuk warga sekitar, kira-kira masih perlu pakai sosmed nggak misalnya? Apakah cukup pakai flyer, pakai poster, ditempel di pos kamling misalnya, atau gimana? Nah, atau misalnya mau membuka, kayak Kumon tadi ya, Kumon tuh membuka istilahnya trial dulu. Nih, modelnya Kumon juga banyak ditiru oleh beberapa bimbel, Mas. Jadi ada beberapa bimbel yang boleh gratis dulu seminggu, nanti dilihat dulu si anaknya betah atau enggak. Nah, misalnya nggak betah, ya wes nggak apa-apa, nggak bayar. Tapi nah, misalnya oke, betah, ya nanti monggo diteruskan dengan pembayaran yang telah disepakati. Itu, Mas. Jadi bisa mencari inovasinya, tapi kalau misalnya belum terlalu punya ide untuk mengembangkan inovasinya, kita bisa main di lokasinya saja. Cari lokasi yang belum ada bimbelnya. Itu mungkin Iya, orang Pak. udah butuh. Nah, tapi nah, misalnya sudah banyak bimbelnya, buatlah pembeda. Yang membedakan dengan yang lain apa? Sehingga orang akan ngeh untuk bisa datang ke tempat itu. Gitu, teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mungkin yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Cukup ya? Oke. Cukup, Ini Pak. nanti bisa disaksikan lagi ya di video. Ini coba saya rekam. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang mau ditanyakan, bisa lewat grup. Gitu aja ya, teman-teman ya. Nanti tinggal dikumpulkan di UAS laporannya. Format sudah pernah saya berikan sepertinya. Nanti saya cek lagi. Itu aja saya kira teman-teman. Terima kasih ya atas atensinya. Semoga sehat-sehat semuanya. Yang lagi kerja semoga diberikan keselamatan, kesehatan. Mas Amin, hati-hati Mas ya, jaga kesehatan. Semoga selalu diberikan rezeki ya semuanya. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami Terima kasih. Mas.